Perkenalkan, nama saya Christian Loli. Saya dari Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2023. Ya, perkenalkan nama saya Emore Christina Elizabeth Lamia. Saya dari Prodi PGSD Teachers College angkatan 2023. Oke, nama saya Winston Oswald Atkinson Mule. Saya dari program studi hukum. Bagi saya, simbol atau tanda itu memberikan suatu petunjuk atau arahan yang membantu untuk kita melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Di lingkungan UPH mungkin simbol atau tanda yang gampang ditemuin itu adalah simbol misalnya di toilet atau restroom, gitu bakal ada simbol antara pria dan wanita, dan itu memberikan tanda di mana bagian pria dan di mana bagian wanita. Simbol ataupun tanda-tanda tersebut itu memberikan suatu petunjuk atau memudahkan orang untuk mengetahui apa yang ada atau apa aturan, apa hal yang perlu dilakukan atau yang tidak dilakukan, seperti itu. Jadi itu memberikan makna atau membantu orang-orang untuk mereka mengetahui sebenarnya dari tanda-tanda tersebut mereka bisa apa. Menurut saya tanda atau simbol itu cara singkat untuk menyampaikan pesan. Jadi misalnya kita punya tanda hati, jadi cara kita menyampaikan, kita itu mengasihi seseorang dengan singkat, tapi jadi simbol itu ada maknanya. Jadi supaya kita bisa lebih singkat menyampaikan makna tersebut pakai simbol atau tanda tersebut. Ketika saya melihat suatu tanda, baik di dalam suatu bangunan maupun dalam suatu tulisan, saya lebih berpikir bahwa di dalam simbol itu terdapat sebuah makna. Entah itu makna berupa pesan atau makna berupa suatu hal yang menyimboliskan suatu komunitas tertentu. Misalkan lambang Garuda kita ada suatu makna filosofis mengenai tentang ciri khas Indonesia berupa dari tanggal daripada kemerdekaan kita dan lain sebagainya. Selamat datang kembali Infoliters di dalam YouTube channel kita, Smart Literacies for a Better Life. Seperti yang Anda ketahui, channel YouTube kami dari Perpustakaan UPH membahas isu-isu terkini tentang literasi di tengah masyarakat, di tengah akademisi, ataupun di tengah-tengah penelitian. Ya. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang bagaimana literasi itu dikaitkan dengan pemahaman teks atau pemahaman konsep. Kalau Anda lihat tayangan sebelumnya di channel YouTube kami membahas hermeneutik, ya, tentang bagaimana memahami sebuah teks. Nah, ini masih ada hubungannya dengan literasi informasi, yaitu pemahaman teks. Yang kita harus tahu bahwa di dalam teks itu banyak sekali huruf-huruf, kata yang memiliki makna yang dalam. Oleh karena itu, teks maupun kegiatan, peristiwa, dan segala sesuatu harus diartikan sebagai sebuah simbol. Ya, sebuah simbol yang dilatar belakangi oleh pemikiran atau pengalaman atau filosofi tertentu untuk ditampilkan. Nah, pemahaman sebuah simbol itu yang disebut dengan semiotika, secara sederhananya seperti itu. Nah, di sini saya mengutip beberapa arti dari semiotika, ya, supaya kita punya dasar begitu, ya. Jadi menurut Dili dalam penelitiannya, semiotika itu sebuah studi tentang tanda sebagai sarana utama yang memungkinkan manusia memahami realitas dan berkomunikasi satu sama lain. Sebelumnya dulu De Saussure, ya, menulis buku tentang tanda. Itu juga penting sebagai pondasi pemahaman kita akan semiotika. Jadi secara umum semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda, simbol, dan bagaimana manusia memberi makna terhadap tanda-tanda tersebut dalam konteks komunikasi dan budaya. Oleh karena itu, kita bersyukur, ya, pada siang hari ini kita sudah kedatangan dua dosen, ya, dosen pengajar di UPH. Say hi dulu. Hai. Halo. Ya. Jadi kita ngobrol santai, ya, sambil ngopi. Ini udah ada kopi di depan, ya. Nah, untuk dua tamu kita yang berkompeten ini, saya perkenalkan secara singkat saja, ya. Ini pertama Pak Jonter. Pak Jonter ini adalah linguis lah, dosen bahasa Indonesia yang memang berkompetensi untuk
menelaah hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan linguistik, ya, gitu. Nah, ini mengajar di UPH udah sangat lama. Berapa lama, Pak? Udah mengajar di sini, Pak? Lebih 10 tahun lah. Lebih dari 10 tahun. Oke. Berarti emang saya udah sering sih baca artikel Pak Jonter ya, kemudian juga sering ngomong-ngomong itu dalam sekali gitu ya tentang itu. Oke, selamat datang Pak. Ya, Terima kasih untuk sudah kehadirannya. diundang. Ya. Nah, satu lagi ibu kita ini bukan ibu kita Kartini tapi ibu kita Santi. Nah, ini Ibu Dr. Santi di sini juga pengajar. Nah, beliau adalah pengajar di ilmu komunikasi. Ngajar di S2 juga ya. Dan ngajar S1 juga. Nah, ini lengkap nih. Ya. Dan seperti tadi saya mengutip definisi semiotika. Semiotika tidak hanya berhubungan dengan teks, gitu ya, tapi juga berhubungan dengan simbol-simbol yang nantinya dilatar belakangi oleh konteks budaya dan komunikasi sosial. Oleh karena itu, Ibu Santi ada di sini juga bersama dengan Pak Jonter untuk kita bersama-sama berdiskusi dari segi bahasa dan dari segi komunikasi dan sosial. Bu Santi, terima kasih untuk sudah hadir. Terima kasih, Pak. Oke. Langsung aja kita mungkin masuk di segmen pertama. Segmen pertama ini adalah bagaimana mengkaji, menghubungkan apa sih hubungannya antara semiotika ini dengan literasi informasi. Jadi kalau kita pahami, literasi informasi adalah sebuah siklus, ya, siklus model, inquiry lah, bisa dibilang inquiry model bagi setiap orang untuk bisa memanfaatkan informasi. Nah, itu dimulai dari bagaimana seseorang mengidentifikasi kebutuhan informasinya dalam bentuk topik, rumusan masalah. Kemudian setelah dapat, itu dia bagaimana menelusur sumber-sumber informasi, ya, yang akurat, valid, relevan. Kemudian juga mendokumentasikannya, kemudian menggunakannya. Sebelum menggunakan dia harus mengseleksi dulu dan mengevaluasi informasi yang tadi mau didapetin. Habis itu dipakai, ya, use of information. Baru setelah itu mensintesis informasi dari berbagai sumber menjadi sebuah pengetahuan baru. Nah, konteksnya adalah setelah itu disebarkan untuk menjadi pengetahuan berbasis masyarakat. Nah, karena kita hidup di information based society, menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami ketika kita mengolah data, mengolah informasi dan menjadi sebuah pengetahuan yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat, menjadi sangat penting kita harus memahami tadi simbol-simbol yang tersimpan atau tersirat ya dari sebuah teks atau gejala masyarakat tertentu dan seterusnya. Nah, untuk itu kita akan membahas semiotika dihubungkan dengan interpretasi informasi. Ya, demikian. Nah, nggak berat sih, tapi kayaknya kalau udah ngomongin semiotika tuh kayak berat banget gitu ya. Dari kata-katanya itu ya, gitu ya. Nah, di sini nih di dalam information literacy itu ada tahap analisis dan sintesis. Nah, ini berkaitan dengan semiotika. Di situ kebanyakan yang berhubungan dengan semiotika itu di situ. Tadi kan saya menjabarkan bagaimana semiotika konteksnya dihubungkan dengan pemahaman makna, gitu ya. Makanya saya sebut di judulnya literasi makna. Ini penting nih. Nah, gitu. Bukan hanya literasi data informasi tapi literasi makna. Kira-kira menurut Anda sendiri, Bapak Ibu yang dari bidangnya berbeda nih, kira-kira definisi apa dari semiotika yang bisa dikaitkan dengan penciptaan pengetahuan? Kira-kira pentingnya sampai di mana semiotika itu? Ya, silakan. Mulai dari mungkin Pak Ya. Jonter, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya. Sebagaimana kita tahu, era sekarang adalah era terbuka, era teknologi, dan saya kira informasi di sana juga akan sangat banyak tantangannya yang kita sebut dengan disrupsi informasi kadang-kadang kalau kita tidak jeli dan tidak cermat begitu. Dari perspektif linguistik ya, kita bisa memahami semiotika itu satu bidang kajian ilmu interdisipliner ya, karena memang di sana berbicara tentang bagaimana memahami sebuah tanda. Nah, saya coba kembali dulu merunut gitu ya, tanda yang dimaksud ini seperti apa? Karena dalam bahasa ya, pengertian bahasa kan dikatakan sebagai sebuah simbol atau sistem tanda. Jadi tanda di sana adalah tanda linguistik. Nah, artinya di sana nanti kalau kita hubungkan dengan semiotika jelas ini sangat penting. Karena dasarnya adalah kita harus memahami dulu, mengenali bahwa simbol-simbol bahasa yang dipakai di daerah sekarang ya, termasuk nanti di teknologi dan produk-produk jurnalistik kah misalnya ya, produk-produk informasi apapun yang dihasilkan oleh media apapun,
semuanya memang nanti berujung pada seberapa paham kita pada tanda-tanda yang tersurat, bahkan nantinya paling dalam adalah tersirat di dalamnya. Nah, ini yang rumit. Karena sebagaimana mungkin kita tahu, cukup banyak masyarakat kita yang abai ya, tanda petik abai, artinya mungkin juga belum tahu atau ya karena kurang pemahaman sehingga begitu saja langsung mengirimkan pesan tertentu, hanya simbol-simbol yang mungkin tidak maknai tapi seru-seruan aja untuk dikirimkan begitu ya, entah itu melalui WA atau dan lain-lain. Semiotika sendiri kalau ingin sedikit disebut secara akademis gitu ya, sebenarnya sudah sejak lama dibahas ya di dalam, seorang sosok, boleh dikatakan filsuf, boleh juga dikatakan ya ahli bahasa linguis Swiss ya, yang kita sebut ya Bapak Bapak Tanda mungkin boleh kita katakan begitu ya, Bapak Ferdinand de Saussure gitu ya. Itu saya kira menjadi peletak atau dasar bagaimana sebenarnya semiologi yang kemudian kita kenal nanti akhirnya menjadi semiotika, itu menjadi sosok yang begitu baik untuk menetapkan, memahami sebuah tanda. Karena di dalam keilmuan yang disampaikan, dia memunculkan satu konsep yang sangat menarik, yaitu antara konsep signifier dengan signified gitu ya, penanda dan petanda. Saya kira dua hal ini sangat menarik ya, apa yang menjadi sebuah konsep atau ide yang kemudian nanti akan ditandakan dengan pengertian atau konsep yang dirujuk pada sesuatu hal. Nah, ini kemudian juga akan dikembangkan kemudian sebenarnya ada juga, dua linguis yang menarik juga yang disebut Richard dan Ogden gitu ya. Kalau, teman-teman pendengar bisa nanti boleh dicari namanya itu, dia mengatakan begini, memunculkan satu teori segitiga makna. Nah, di sana dia menambahkan atau boleh dikatakan banyak juga pengamat mengatakan pendapat ini menjadi seperti menyempurnakan pendapat yang disebut oleh Ferdinand de Saussure gitu ya. Dia menambahkan satu konsep, ada simbol, lalu ada referen. Ya. Nah, ini sangat menarik ya karena segitiga makna ini menjadi satu konsep penting karena setiap orang ya kita tahu ya teman-teman itu bahasa itu sifatnya arbitrer. Artinya di semua bangsa, semua ragam itu punya konsepsinya masing-masing. Itu yang disebut arbitrer. Jadi tentu nanti hubungan antara, simbol dengan konsep itu biasanya harus tegak lurus, dia itu tidak bisa terputus-putus karena memang harus satu konseptual gitu ya. Nah, yang menjadi nanti putus-putusnya itu segitiganya adalah di bagian ya, bagian simbol merujuk pada referennya. Nah, misalnya nih, katakanlah di Indonesia kita mengenal kata rumah gitu ya, ya mungkin di orang Inggris mengatakan house mungkin, di bahasa daerah kalau saya misalnya kebetulan dari Batak Toba mengatakan jabu misalnya, kan sudah beda ya, padahal tadi rujukan konsepnya mungkin sama tentang itu. Nah, tapi yang menarik di sana memang, diperjelas ya, bagaimana mengenali sebuah tanda itu. Nah, ini saya pikir yang menjadi tantangan kita sekarang, apakah memang masyarakat kita untuk menciptakan tadi pengetahuan baru dari pengenalan tanda-tanda ini sudah cukup memadai. Nah, saya kira ini memang tugas kita bersama ya, karena era sekarang informasi itu dari manapun bisa saja muncul, tergantung bagaimana nanti kita memaknainya dan bahkan yang lebih berbahayanya lagi kalau kita ujug-ujug langsung menyebarluaskan tanpa punya tanggung jawab akademis. Nah, ini saya kira menjadi satu problema kita di masyarakat karena kalau mau menciptakan suatu informasi dalam menciptakan ide atau informasi yang bagus di masyarakat, harusnya ini kolektifnya harus benar dulu ya. Jangan sampai nanti di part ini oke, sudah bagus misalnya, tapi di bagian nanti yang lain, part yang lain tidak bagus. Nah, ini saya kira menjadi sangat penting. Jadi betul relevansinya seperti itu dan perlu juga mungkin ditegaskan kalau saya sendiri mengamati ada semacam boleh dikatakan kekurangan memahami literasi tulis kita. Ini basicnya ya. Kita paham lah ya kecerdasan literasi itu kan banyak macam-macamnya, tapi tidak bisa kita abaikan dasar yang paling dasar kalau mau kita akui, ya literasi baca tulisnya. Karena kalau ini tidak beres, kita tidak mungkin bisa memahami jenis-jenis literasi yang lain. Apalagi kalau sudah masuk literasi digital misalnya, apalagi literasi bermakna seperti yang tadi. Saya kira sangat jauh harus kita kejar dan menjadi PR kita bersama, kira-kira gitu Pak, yang Siap. saya pahami. Oke, terima kasih Pak Jonter untuk pembukanya ya. Ini men-trigger banyak hal nih di pemikiran kita ya Ya. dari pernyataannya. Oke, kita coba hubungkan dengan konteks lain, konteks sosial dan budaya. Bagaimana Bu Santi bisa memahami tentang semiotika, definisi semiotika, tapi agak keluar tuh dari makna tekstual gitu ya. Nah, ini bagaimana Anda melihat hal ini? Keilmuan komunikasi itu melihat bahwa membaca makna di balik tanda, Pak.
Jadi kalau tadi sudah disampaikan literaturnya pakai Saussure gitu ya atau Peirce, nah Mmm, itu sampai kepada interpretasinya. mhm. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya bapak-bapak gitu ya melihat bahwa nanya gitu ya kepada seseorang, "Gimana kabarnya hari ini?" Gitu ya. "Baik," gitu ya. Baik tapi nunduk gitu. Mhm. Nah, yang diinterpretasikan oleh yang mengetahui Body atau language ya? Iya. body language-nya atau gaya bicaranya atau tanda di balik makna yang dia munculkan itu kan berbeda. Kenapa akhirnya dia memunculkan seperti itu? Karena dia sebenarnya juga mau menunjukkan bahwa saya nggak baik-baik aja gitu kan. Nah, itu yang dilihat dari perspektif komunikasi bahwa memang membaca makna itu juga kita bisa melihat dari tanda-tanda yang dia hadirkan, yang bersangkutan munculkan walaupun secara teks itu tidak hadir di Langsung. dalam Mhm. teks tersebut. Sebenarnya kan teksnya cuma mau ngomong, "Saya baik-baik aja." Tapi makna atau yang dimunculkan dari tandanya itu nggak baik-baik aja. Nah, itu mungkin dilihat dari perspektif ilmu komunikasi. Kalau mau lihat lagi dari Peirce gitu ya, itu tambahin lagi tuh berarti. Ada objeknya, Mhm. ada interpretannya, dan ada sign-nya itu tadi. Jadi dia memang hadir setelah Saussure ya Pak ya. Mhm. Jadi keilmuannya itu berkembang Gampang. menjadi sign, objek, dan interpret. Mhm. Jadi setelah ada tanda, dia melihat ada objeknya, terus diinterpretasikan sesuatu yang mungkin berbeda daripada si tandanya itu tadi. Jadi penginterpretasian itu juga sangat berhubungan dengan sosial dan budaya yang memang melatar belakangi kalau komunikasi kan lebih banyak interaksinya manusia gitu ya. Mhm. Jadi sosialnya itu benar-benar akan bermain di situ gitu. Nah, itu yang kami lihat dari perspektif komunikasi. Seperti misalnya kemarin gitu ya, baru saja Idul Fitri gitu Mmm. ya, kan ada nuansa-nuansa kembali ke suci lagi gitu kan. Nah, itu kan memang juga masuk tuh bagaimana banyak brand gitu ya, Mmm. akhirnya mengambil konsep kembali ke suci menggunakan warna, tones, dan, gaya bicara yang memang arahnya ke sana untuk menganggap bahwa memang brand kita itu juga ingin mengarah kepada, sesuatu yang suci itu tadi. Kira-kira gitu, Pak, Oke kalau oke dari oke. perspektif Ini sama komunikasi. sulitnya ya, Mmm. menginterpretasikan teks, maksudnya teksnya begini, A, Mmm. tapi di belakangnya sebenarnya ada maksud lain, itu Mmm. bisa aja. Sama susahnya ketika kita melihat sesuatu yang ditampilkan melalui warna, melalui gaya bicara atau apapun, Mmm. itu padahal di belakangnya ada sebuah nilai tertentu yang mau disampaikan gitu ya. Mmm. Termasuk juga saya ngelihat ini penting juga ya ketika kita Mhm. melihat tren lagi seru-serunya perang nih. Mmm. Ya, Amerika sama Iran Mmm. sama Israel ini ya. Kan banyak sekali simbolisasi. Iya. Baik itu simbolisasi politik gitu ya. Mmm. Iya. Komunikasi politik Mmm. pun sangat kental gitu dengan semiotik berarti ya Mmm. gitu ya. Ketika Amerika bilang bahwa ini Iran udah diruntuh. Artinya runtuh itu apa? Mmm. Ya, bukan runtuh secara lateral Mmm. gitu, hancur apa segala Iya. macam. Mungkin area kerusakan damage areanya yang di Iran cuma sedikit yang hancur, tapi yang maksudnya Amerika adalah runtuh secara rejimnya. Mmm. Karena semua petingginya katanya dia mengklaim sudah dibunuh gitu ya beberapa. Sementara Iran juga punya simbolisasi politik lain, kata-katanya seperti itu ya. Bahwa dia siap untuk perang panjang gitu ya. Nah, artinya dia siap untuk perang asimetris gitu ya, bergerilya dan seterusnya gitu kan. Itu kan simbol-simbol sebenarnya yang sebenarnya harus kita artikan gitu. Cuma kalau di media itu kan disampaikan apa adanya. Nah, jadi kita pemirsa pun perlu bukan hanya berita yang dari CNN apa segala macam kalau menurut saya. Tapi yang paling menarik sekarang dicari adalah talk show begini. Tentang makna kata si Trump itu apa, kemudian Khomeini itu seperti apa gitu. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Baik dari linguistik maupun dari sosial budaya. Kalau saya dulu ya, Pak ya. Boleh. Ya, silakan. Sebenarnya kalau semiotika itu memang tidak hanya akhirnya hasilnya gitu ya Pak. Bagaimana mereka memproses produksinya itu Yes. juga. Itu yang harus juga dilihat gitu ya. Bahwa ternyata semua yang muncul di permukaan itu belum tentu benar gitu ya. Produksi yang ada ataukah memang itu hanya orang-orang yang sengaja
mengadu domba gitu ya, Betul. memanipulasi, membesar-besarkan dan lain sebagainya, memang ada background gitu ya. Selalu produksi dari sebuah konten misalnya gitu ya, misalnya munculnya tadi di TikTok atau di media sosial lain, itu pasti ada background yang arahnya itu memang tidak netral, Pak. Jadi pasti ada kecenderungan dia akan berpihak pada satu sisi. Oke. Jadi kalau misalnya semiotika atau boleh dikatakan sesuai dengan tema yang sekarang literasi makna, saya melihat memang itu tidak akan netral gitu ya, dalam bentuk apapun gitu ya, Oke. apalagi yang sudah muncul ke media sosial. Jadi Yes. itu yang diperlukan oleh orang-orang sekarang, bagaimana dia literate gitu ya, dan bisa memilih bahwa produksi yang ini tuh berpihak kepada siapa gitu. Dan memang apakah memang dia mengandung kebenaran sesuai dengan apa yang memang dimunculkan dari si pemproduksi konten tersebut, misalnya gitu. Jadi itu benar-benar kalau kita sudah punya yang namanya literasi makna, kita akan sudah tahu gitu ya, memilah mana yang disinformasi, mana yang ini benar-benar informasi gitu ya, atau memang ini sudah masuk ke dalam kategori hoax. Nah itu yang kalau di dalam perspektif ilmu komunikasi itu bisa sangat seperti itu melihatnya. Jadi jangan serta-merta langsung percaya gitu ya. Perlunya literasi makna itu karena itu, supaya kita bisa memilah dan kita bisa menentukan keberpihakan dari konten tersebut. Oke, silakan Pak Jonter kalau mau nambahin. Ya, ini dari perspektif linguistik ya. Ini saya sedikit tambahkan. Berbicara semiotika, sebagaimana saya katakan di awal, itu satu ilmu interdisipliner ilmu ya, yang dihubungkan nanti dengan ilmu-ilmu bahasa yang lain. Kalau berbicara tentang tanda, tidak lengkap rasanya kalau nanti tidak dikaitkan dengan makna kata. Maka nanti berhubungan semiotika, juga jangan kita lupakan satu ilmu yang juga akan bersumbangsi besar untuk menyelidiki kasus-kasus kebahasaan atau kata yang berkaitan dengan ini, misalnya semantik. Ya. Karena di dalam semantik itu sendiri juga kita akan melihat sebenarnya kata-kata yang dicipta itu apakah makna leksikal atau denotasi atau konotasi misalnya begitu. Ini juga sangat penting ya. Karena setiap produk-produk yang disampaikan di informasi sekarang, baik media berita, video atau apapun, saya kira tetap akan ada konseptual dari pilihan kata atau diksi yang nantinya akan dipikirkan si pembuatnya, mana kira-kira yang akan dipakai untuk memunculkan satu efek tertentu kepada para pendengarnya. Nah, maka nanti memang tak lengkap juga dua ilmu ini juga akan kita sandingkan dengan ilmu yang lain di dalam konteks interdisipliner tadi. Satu lagi yang kita sebut pragmatik. Nah, ini juga sangat dekat sebenarnya dengan ilmu komunikasi, sehingga memang antara bahasa dan komunikasi ini tidak bisa terpisah, harus saling melengkapi, karena ya bahasa itu kan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi, yang di dalamnya nanti kalau berbicara tentang kata, maka juga nanti akan dihubungkan dengan bagaimana sebenarnya pragmatik itu akan dihubungkan dengan pilihan-pilihan kontekstualisasi pemakaian bahasa itu sendiri. Jadi akan dilihat mitra tuturnya siapa, target-target pendengarnya ini siapa. Ya kita tahu dunia global sekarang lagi ribut gitu ya, lagi berperang. Pasti sadar tidak sadar para pendengar kita tahu, kita pasti punya preferensi negara mana yang mungkin menurut kita baik. Mungkin ya. Kalau bagi saya, ya ini perlu kita cari tahu latar belakangnya ya. Apakah kita preferensinya misalnya ke Amerika, Israel, atau ke malah Iran misalnya. Saya kira itu punyalah, itu dijawab masing-masing ya. Maksud saya di sana adalah gini, sebuah kata yang dimunculkan nanti di dalam setiap penginformasian sebenarnya bisa diselidiki dari sisi linguistiknya, termasuk tadi yang saya katakan semantiknya. Ya, karena apa? Kata tidak lahir begitu saja. Tidak bisa. Harus ada pemaknaan yang mendalam. Mengapa harus dipilih diksi? Itulah mengapa nanti di dalam kita belajar linguistik ya, termasuk di morfologi, asal usul katanya dicari, etimologinya juga dikorek-korek begitu ya, dicari mengapa harus yang begini? Apakah nanti ada terjadi perubahan kata yang harusnya pilih saja yang begini? Nah, itu di dalam ilmu bahasa kita sebut nanti relasi makna, Pak. Ya. Jadi akan ada kata-kata yang mungkin mirip tapi kenapa lebih kuat dipakai yang ini misalnya gitu ya. Akan ada yang harusnya lebih tepat ini tapi karena ini bersinonimnya ini saja kita pakai. Supaya apa? Menimbulkan efek tersendiri pada orang-orang yang akan mendengarkannya. Jadi saya kira memang di sini
ya kembali lagi pada masyarakat kita, termasuk kita ya, apa yang terjadi sekarang ini memang betul-betul kita harus berhati-hati memaknai setiap apa yang muncul di layar televisi kita, di layar medsos kita, di layar WhatsApp kita, Ya. atau apapun itu yang tidak bisa semena-mena, oke kita maknai begini, apakah sudah pasti? Ya belum tentu. Karena berbagai ilmu tadi dari sisi linguistik saya kira ini sangat membantu, termasuk saya, ini tugas berat saya juga ya, karena dalam dunia akademis kadang-kadang kita juga menjumpai mahasiswa yang ya dalam tanda petik itu asal mengirim pesan di WhatsApp grup lah atau di mana. Ini kan perlu kita kritisi kebenarannya. Saya pernah membaca satu tulisan Palmer, dia mengatakan berbicara tentang semantik atau makna kata gitu Pak ya. Ada 4 hal yang harus kita cross check dulu. Pertama adalah bicara tentang meaningnya, Nah, artinya ini ya. Bicara arti kan memang betul harus kita telusuri ya. Ya. Karena bisa jadi meaning di orang yang memberikan dan di meaning yang menerima itu berbeda. receiver-nya sama yang itu iya, beda ya. Beda. Ya. Karena penciptaannya kan mungkin seperti ini, tapi yang diharapkan bukan itu. Iya. Gitu. Nah ini berbahaya gitu. Nah itu yang pertama ya, meaningnya. Lalu yang kedua ada yang disebut di sana tone-nya, nada. Ya, coba kita perhatikan nada-nada penyampaian ini sebenarnya apakah betul-betul bersahabat atau tidak nih disampaikan. Ya, coba teman-teman pemirsa juga coba diperhatikan penyampaian Trump rata-rata kita lihat pasti nadanya itu banyak orang yang tidak. Ya boleh langsung ya kita katakan saja ya. Ya. Ini orang ini sosok pemimpin negara, tapi kok bicaranya begini? Ya, pasti akan ada seperti itu. Karena apa? Cara penyampaian dia, ya apa ya, bahasa anak muda mungkin tidak friendly gitu ya, bikin orang langsung deg-degan, emosi atau panas gitu. Nah ini, jadi itu akan terlihat nanti Pak di sana tentang nada, ya. Nah selain nadanya juga nanti akan dilihat juga bagaimana sebenarnya intensinya, ya, tujuan atau maksudnya. Ya sebagaimana kita tahu sekarang kan tujuan itu kan bisa jadi menyembunyikan sesuatu yang abstrak atau yang mengkonkretkan sesuatu. Ya, tidak bisa langsung serta-merta apa yang literal terlihat di sini akan bakalan seperti itu. Ya, karena bisa jadi ya itu luar biasanya saya memaknai pada akhirnya memang bahasa itu adalah bertujuan untuk mengabstrakkan sesuatu dan sekaligus juga mengkonkretkan sesuatu. Nah, ini di sini fungsi bahasa itu sangat berperan di sana. Karena bagaimanapun juga nanti ketika kita berbicara tentang pilihan kata, bagaimana memaknanya di dalam era informasi sekarang, saya kira kita juga harus melihat bagaimana penggunaan kata itu betul-betul tersampaikan dengan, harusnya kalau kita berharap ya, makna kata itu yang denotasi saja, supaya tidak ada tafsiran-tafsiran yang berbeda harapannya. Tetapi kan kalau tidak ada tafsiran rasanya juga kata itu akan kaku ya. Maksudnya hanya itu saja yang dimaknai ya. Apalagi nanti kalau di area-area kami linguistik nanti akan ada berbau sastra, tulisan yang keindah-indah begitu ya. Jadi akan diselidiki, dibedah bagaimana sebenarnya karya sastra itu akan pada akhirnya nanti ada muatan-muatan, nilai-nilai atau value yang sangat menarik di sana. Nah, itu bisa dilihat dari intensinya juga, Pak. Yang terakhir juga nanti yang disebut Palmer itu ada yang berhubungan tentang attitude atau etika penyampaian, ya kan? Karena sekarang banyak orang juga mungkin ya dalam tanda petik penyampaian sesuatu sembarangan. Ada orang yang mungkin kalau saya berbicara langsung dengan Pak Dama langsung nyaman. Ada orang, ini orang kenapa begini ya? Malas bicara dengan dia misalnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak hal yang memang perlu kita harus garis bawahi ya, sebagaimana juga dihubungkan dengan komunikasi. Saya selalu percaya komunikasi itu akan ada semacam ya maksim kerjasama Bu ya, kalau tidak salah yang saya pahami. Karena apa? Setiap pesan yang mau kita hendak sampaikan, mau kita bentuk, paling tidak komunikan dan komunikator itu ya maksimnya harus kerjasama. Itu tidak bisa. Kalau itu sudah berbeda, sudah bertolak belakang nanti, ini saya kira pesan yang tadinya harus disampaikan dengan baik, ini bisa putus di tengah jalan dan tidak bisa dimaknai dengan baik. Padahal sebenarnya tadi tujuannya baik. Tetapi harus perlu juga dipahami tadi cara-cara yang tadi saya sampaikan. Kira-kira begitu Pak dari sisi linguistiknya. Siap. Kegagalan memahami 4 unsur tadi kadang-kadang justru memulai sebuah konflik. Ya kan? Bisa menciptakan sebuah konflik, menciptakan sebuah ketidakharmonisan di dalam hubungan-hubungan individu dengan individu yang berbeda budaya aja beda. Orang Batak ngomongnya gini, masuk.
Bagi orang Jawa, ih galak banget nih. Iya. Padahal dia maksudnya baik, dia Bagi- suruh masuk, tapi karena intonasinya agak keras, Iya. beda budaya, beda tuh Pak. Gitu Beda. ya. Benar. Ini contoh yang bagus Pak. Oke, saya mau ke Bu Santi sekarang. Gini, kita tahu dewanya ilmu komunikasi salah satunya Marshall McLuhan ya. Dia mengatakan bahwa medium itu penting. Dan kadang-kadang itu media itu bisa menjadi isi informasi itu sendiri. Gitu ya. Basicnya. Nah, jadi kalau menurut saya kan sekarang memang benar. Orang memilih media tergantung algoritmanya. Karena kalau dia nggak memandang algoritma, ya dia masukin di mana aja. Tapi kenapa ada orang yang sukanya masukin di X? Ada orang yang sukanya di IG. Ada orang yang sukanya di YouTube. Itu kan karena algoritmanya beda-beda tuh. Iya. Ya, dia mau informasinya tersampaikan dengan cara yang berbeda dengan menggunakan algoritma. Dihubungkan dengan tadi semiotika, Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang pendapatnya Marshall McLuhan itu sendiri tentang isi informasi itu? Kadang-kadang medianya itu bisa berperan itu. Nah, Iya. itu gimana, Bu? Media memang masuk di dalam elemen komunikasi ya Pak. Jadi kalau tadi udah disinggung sedikit tentang komunikator dengan komunikan, nah itu ada medianya gitu. Oke. Tadi pesan itu kan masuk di dalam situ gitu ya, bahwa sebenarnya kan kehidupan manusia itu pengennya ada denotasi aja, tapi ternyata ada konotasi dan Iya. kadang-kadang ada mitos gitu ya Pak Iya, kalau di iya. keilmuan. Dan ternyata begitu dikaitkan dengan budaya ya masuk juga Yes. gitu kan. Sebelumnya kan saya bilang bahwa memang pesan itu atau makna yang ingin dikeluarkan itu terkadang memang tidak netral Pak. Jadi tergantung si yang memproduksi kontennya atau tergantung orang yang memproduksi pesannya, dia mau target audiens yang seperti Nah, apa. ini penting. Makanya Oke. pilihan media itu bergantung dengan audiens yang kita Audiensnya. mau target. Oke. Jadi kalau misalnya yang butuhnya ada algoritma yang cepat gitu ya, kayak misalnya dulu demo itu penyebarannya cepat itu kan di TikTok gitu ya. Makanya akhirnya sempat ada masa Live gitu yang ya. live-nya di take down Iya. gitu kan. Nah itu karena memang media itu juga dipengaruhi oleh si audiensnya Audiens. juga. Karena dia sangat cepat gitu ya. Jadi begitu udah di live kan, live streaming gitu ya, dia bisa tahu kondisi Jakarta seperti apa dan bagaimana mengumpulkan massa pada saat itu. Ya dia pilih itu. Kalau live-nya di Instagram mungkin kurang kali kan, kurang efektif karena memang sulit sekali gitu untuk mengumpulkan audiens yang saat itu dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya ngomongnya di X misalnya. Oke. Gitu. Jadi memang Menarik. pemilihan media itu bergantung pada target audiens si Oke. pemproduksi pesan itu mau seperti apa. Kalau misalnya yang YouTube ya berarti dia udah tahu berarti audiensnya itu akan setipe apa gitu, algoritmanya akan setipe apa gitu. Iya. Walaupun sekarang live streaming gitu ada maraton gitu ya, itu kan beda lagi tuh kan. Itu live streaming di YouTube akhirnya mulai menggeliat lagi gitu. Nah, kalau untuk konteks-konteks tertentu target audiensnya seperti ini ya dia akan memilih salah satu media yang memang dia mau target. Gitu Pak. Mungkin kalau itu dikaitkan dengan beberapa teori lain ya seperti Mannheim ya tentang theory of generation misalnya, itu juga bisa jadi segmentasi ya. Iya. Bukan yang tadi selain yang tadi dikatakan, kadang-kadang ada target segmentasi tertentu. Misalnya dengan menggunakan X atau TikTok. TikTok mungkin yang disasar golongan menengah ke bawah yang mungkin mudah sekali Membuat akun. membuat akun dan emang seneng banget Iya, begitu. Dan memang algoritmanya Iya kan kan? cepet kan Pak. Algoritma cepat, maka TikTok kan beda banget sama Iya. X sama apa yang segala macam. Kalau X memang targetnya adalah lebih ke trending ya Pak. Trending. Viral gitu Iya. ya. Dia pakai hashtag dia oke gitu. Dan juga dari segmentasi umur tadi ya mungkin ya. Kalau di X yang mau mungkin disasar. ranahnya ke teks gitu. Betul, Karena kan dia betul. hanya Ya, di teks. teks gitu kan. Sampai waktu itu sempat juga terpikir gitu ya. Kok dari teks saja itu bisa jadi viral. Nah, itu kan juga menarik tuh sebenarnya untuk diteliti gitu ya. Padahal dia teksnya juga nggak banyak-banyak banget gitu ya, tapi gara-gara teks itu Iya. itu bisa viral gitu Pak. Oke. Itu menarik karena orang yang suka teks itu pasti populasinya berbeda. Segmentasi umurnya Iya. dengan orang yang suka lihat video TikTok gitu Iya. ya. Saya aja nggak suka kalau misalnya lihat TikTok tuh bagi saya nggak terlalu informatif, tapi bagi orang-orang tertentu Ya. sangat suka gitu. Dan dia nggak suka X karena baca ngapain sih baca anak-anak muda sekarang. Iya. Jadi tadi
mungkin segmentasi umur, segmentasi Audience. kelas sosial, itu sangat berpengaruh ya. Ya. Itu yang mungkin bisa dikaitkan dengan tadi Marshall McLuhan tadi ya, Ya. bahwa media pun itu bisa menjadi isi. Karena setelah kita tahu, oh medianya apa? TikTok. Oh pasti tuh beritanya ringan dan seterusnya untuk anak muda, nah, misalnya begitu ya. Gitu kali ya. Nah, itu penting berarti tuh, penting sekali ya. Jadi kalau kita mau tutup segmen pertama ini, boleh nggak disimpulin seberapa penting sih kita memahami semiotika di dalam memahami teks dan memahami fenomena sosial dan budaya? Boleh dari Pak. Mungkin arahnya lebih ke yang bener-bener real gitu. Kira-kira pentingnya apa sih gitu bagi kita bangsa Indonesia terutama, boleh Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sebenarnya boleh dikatakan sangat sulit untuk dijawab karena sulit melakukannya. Maksud saya di situ. Kalau ditanya seberapa penting, justru jawaban saya sangat penting. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, ya, semua jenis kecakapan literasi akan diawali dari literasi baca tulis. Oke. Ya, artinya di sana kalau sudah ranah kita berbasis teks, maka mau tidak mau memang ya generasi kita yang hari ini kita berharap bahwa kecakapan literasi baca tulis itu selesai dulu. Dalam pengertian harus bisa dulu. Bukan hanya tahu huruf ini apa gitu ya. Bukan hanya tahu ini abjad seperti apa, bukan sekadar memindahkan huruf ke tulisan, tidak. Tetapi yang kita maksud betul-betul nanti ujungnya memaknai setiap hal-hal yang ada di sana. Nah, itu saya kira menjadi kuncinya ya. Karena kalau mau diperdalam lagi sebenarnya di dalam dunia kampus di kita ya, menganalisis teks itu ada yang disebut nanti analisis wacana kritis, ada hubungannya ke sana. Karena apa? Kita sangat penting dan perlu ya menerapkan bagaimana sebenarnya kita menerima teks-teks yang sekarang harus dengan kritis. Jangan sampai setiap teks yang sudah ada di depan mata kita, di ya mungkin WhatsApp kita atau di medsos kita, ya kita terima mentah-mentah sedemikian rupa. Ya, balik lagi ya, kalau dikatakan tadi lebih spesifik, misalnya di kelas saya itu selalu mempraktikkan ya, kita ambil satu berita, ya entah dari mana, CNN boleh dari Kompas, boleh dari berbagai berita daring lainnya. Saya akan minta mereka menganalisis teks berdasarkan ya beberapa pendekatan tentunya. Ya, pendekatan-pendekatan itu kan ada berbagai macam, apalagi yang sekarang juga berbagai macam teori-teori, misalnya analisis framing dan lain-lain. Nah, ini juga dihubungkan ke sana juga, Pak. Jadi mau tidak mau memang itu kan dasarnya sebenarnya adalah literasi baca tulis. Kalau itu tidak kuat, ya saya kira untuk melanjutkan nanti kedalaman yang berikutnya, ke tahap berikutnya tidak akan bisa. Kita itu kan cukup sering mengatakan, mendengungkan berbagai ya kecerdasan literasi yang lain, tapi kita menurut saya ya yang perlu juga menjadi PR besar kita di bangsa ini ya bereskan dulu literasi baca tulisnya. Ini dulu, karena sesuai fakta juga mungkin teman-teman pemirsa juga melihat ya bagaimana data PISA kita untuk membaca saja, menulis saja, aduh minta ampun gitu ya. Lah kita sebagai pengajar misalnya untuk yang membaca, menulis, bagaimana ini tugas berat lagi. Karena kita berharap bahwa literasi baca tulis ini menjadi satu pondasi mendasar sebenarnya yang harus juga kita penuhi supaya nanti dengan keriuhan informasi yang ada di era ini benar-benar nanti bisa pelan-pelan kita pilih lalu putuskan mana yang terbaik untuk saya, mana yang terbaik untuk komunitas saya, mana yang terbaik bagi mungkin warga saya atau ya wilayah-wilayah yang lain. Saya pikir di situ, Pak. Jadi memang kalau ditanyakan sangat penting ya, sangat penting menurut saya. Dan ini menjadi dasar dan kerinduan kita sebenarnya bagaimana literasi baca tulisnya dulu diamankan, sudah beres, baru nanti hal-hal ke yang lain itu bisa pelan-pelan. Karena ini menjadi jembatan dan bahkan pondasi boleh kita katakan untuk yang lainnya bisa dipahami. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Bu Santi silakan. Iya. Meneruskan ya, Pak ya. Kalau dilihat dari konteks komunikasi, misalnya bapak-bapak melihat bahwa di dalam konten-konten itu ya, kadang-kadang kan di komentar tuh saya sering baca gitu ya, baca dulu makanya baru komentar gitu. Nah itu karena memang basic literasi baca tulisnya tuh nggak selesai gitu ya.
Oleh karena itu memang penting dilakukan gitu ya untuk mau misalnya masuk di dalam literasi makna atau diajarkan sejak mungkin angkatan sekolah menengah gitu ya Pak ya, untuk disampaikan bahwa literasi makna dan semiotik itu sebenarnya arah dari ininya tuh seperti ini. Karena sekarang kan semua orang bisa memproduksi dan bisa Iya. juga menjadi konsumen konten gitu ya. Jadi dia bisa produksi konten kapan aja, dia bisa juga jadi konsumen konten kapan aja gitu ya. Dan di era digital ini menurut saya semiotik atau literasi makna itu udah menjadi skill baru gitu ya di hidup di era digital gitu. Supaya makin ke depan yang tadi hubungannya dengan teks dan konten gitu ya dibaca dulu baru dikomentarin gitu ya. Jangan dicaci maki dulu. Lihat konteksnya dulu gitu ya, beneran ini adalah informasi yang benar atau hoax doang, atau disinformasi atau misinformasi, supaya memang apa yang kita sampaikan atau yang kita komentarin itu memang benar-benar sesuai dengan konteks yang ada gitu. Baik, jadi ada dua hal yang kita bisa simpulkan bahwa tadi Pak Jonter mementingkan ini fokus pada kita selesaikan dulu permasalahan literasi. Ya. Sebagai pondasi ya Pak ya. Fondasi, benar. Jadi kalau udah literasinya beres, baru nih yang ke lain-lain pasti akan berkembang sendiri Ya. gitu, menjadi lebih baik gitu ya. Nah, sekali dari Bu Santi tadi memang arahnya bagaimana untuk melihat bahwa literasi makna itu menjadi penting karena begini, saya setuju juga dengan Bu Santi karena information literacy yang kita bahas, literasi informasi yang baru di abad sekarang. Dulu literasi informasi klasik ya sampai tahun 2010 itu kita hanya menggunakan media sumber informasi sebagai pengguna gitu. Kita cari. Tapi masalahnya sekarang kita jadi kreator. Iya, produksi. Nah, di sini yang tadi saya tangkap juga ini menjadi satu hal yang nggak kalah penting. Karena literasi makna di sini artinya ketika semakin bebas orang berkreasi, menciptakan pengetahuan baru, orang yang mengkonsumsi pengetahuan baru itu pun harus fasih dengan literasi makna sehingga dia bisa membedakan mana makna yang benar, mana yang makna sesuai dengan kebutuhannya atau yang tidak. Ya. Nah, itu tadi nggak mungkin bisa terjadi kalau literasinya juga nggak terjadi. Begitu ya? Setuju. Oke, jadi itu untuk segmentasi pertama, Infoliters, kita bisa simpulkan seperti itu. Jadi ini semakin panas, semakin hangat ya pembicaraannya. Dan nanti di segmen kedua kita akan lebih spesifik lagi. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivian. Saya sendiri merupakan asisten dosen dari program studi Teknologi Pangan Universitas Pelita Harapan. Perkenalkan, nama saya Abednego Trigumono. Saya pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Pendidikan, Teacher College. Saya juga mengajar bidang analisis wacana yang di dalamnya ada sesi tentang semiotika. Buat semiotika sendiri yang saya pernah dengar itu adalah ilmu yang mempelajari gimana sebuah tanda itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan suatu makna. Nah, tanda-tandanya itu sendiri bisa dalam bentuk kata-kata, gambar, mungkin warna, perilaku, dan juga suara. Oke, benar. Meskipun semiotika itu sebenarnya dikenalnya kan sebenarnya salah satu cabang dari ilmu filsafat ya, tapi ternyata semiotika itu berperan penting juga, salah satunya di teknologi pangan. Untuk teman-teman yang suka inovasi, misalnya desain kemasan, nah kemasan itu kan bisa kemasan produk pangan itu sendiri. Nah, dengan kita memperhatikan atau mempelajari ilmu semiotika itu secara lebih dalam, kita bisa mengetahui kira-kira apa nih warna yang cocok supaya konsumen sendiri bisa langsung memahami ciri dari produk tersebut ketika mereka melihat kemasan dari produk itu sendiri. Misalnya, kan di supermarket kita seringkali lihat mie instan, dan umumnya mie instan yang rasanya pedas itu memiliki warna merah. Nah, jadi dengan hal tersebut bisa mendukung persepsi konsumen, wah kalau ini kalau warna merah berarti produknya itu pedas, seperti itu.
Semiotika itu berkaitan dengan tanda tentu saja. Oleh karena itu sebelum lebih lanjut saya akan memulai tentang tanda. Claude Lévi-Strauss mengatakan bahwa busana, pakaian, upacara adat, pernikahan, pola rumah itu adalah tanda. Jadi tanda itu luas sekali. Nah, pendapat ini juga dikatakan oleh Sobur, itu mengatakan bahwa semiotika itu mengkaji bahasa, mengkaji tanda, termasuk seluruh kebudayaan itu adalah sebagai tanda. Dengan demikian betapa luasnya kajian semiotika itu. Kemudian juga dikatakan Roland Barthes mengatakan bahwa seluruh kebudayaan, kemudian objek-objek, gestur, suara musik, itu juga merupakan suatu tanda. Dengan demikian, kajian semiotika itu sangat luas. Saya menyebut seluruh kehidupan ini adalah tanda, sehingga kita bisa membahas seluruh tanda itu di dalam semiotika. Semiotika juga berkaitan dengan simbol, dengan indeks, dengan ikon. Kita bisa memaknai setiap simbol, indeks, dan icons itu karena dalam semiotika juga dibahas tentang the first order semiotik dan second order semiotik. Nah, dengan hal itu, maka kita tidak semata-mata memperhatikan ataupun melihat tanda, ataupun bahasa, ataupun sistem kebudayaan itu apa yang ditampilkan, tetapi di balik itu ada makna apa. Pada akhirnya semiotika bukan sekadar teori akademik, namun semiotika itu sudah menjadi sebuah metode yang selalu relevan dengan apa yang terjadi di tengah dinamika dalam masyarakat. Di tengah gempuran media sosial saat ini, semiotika menjadi semacam alat pemotret, menjadi sebuah metode yang sangat relevan, bahkan menyatu dengan kita menjadi satu kebutuhan yang pokok, yang penting, ya. Sehingga anak-anak muda, mahasiswa misalnya, itu bisa eksis di era digital. Nah, mereka bisa membongkar hyperreality, hoax, dan media-media dengan berita-berita yang sebenarnya bisa jadi berisi propaganda tertentu. Dan ini akan dipikirkan secara lebih kritis melalui semiotika. Demikian juga mahasiswa dengan demikian bisa membentuk pribadi yang jujur, yang berintegritas di dalam memproduksi kata-kata, di dalam memproduksi hal-hal yang kreatif berkaitan dengan media, misalnya di Twitter, di Instagram, di Facebook, dan dengan sarana digital lainnya, mereka bisa menciptakan atau merespon dengan benar. Sehingga dengan itu mereka menjadi pribadi yang dapat berkontribusi bagi pembangunan peradaban manusia. Oke, Infoliters, kita sudah kembali lagi ke dalam diskusi kita yang semakin hangat nih. Kalau tadi kita sudah memahami apa itu semiotika, dan kita setuju bahwa semiotika itu penting sekali untuk menjaga keharmonisan bangsa dan negara juga di dalam information based society konteksnya. Nah, sekarang kita akan lebih masuk lagi ke dalam struktur mungkin ya dari semiotika itu sendiri di dalam akademik gitu ya, dunia akademik ya. Nah, yang pertama kita akan kembali lagi kepada dua tamu kita di sini, Pak Jonter dan Bu Santi ya. Di dalam fenomena sosial itu ada yang disebut dengan disinformasi, di mana kalau disinformasi itu memang disengaja. Tapi kalau misinformasi itu tidak sengaja, tapi juga terkonsumsi gitu. Nah, di sini kan kita perlu pendidikan literasi ya untuk bisa memahami mana yang benar mana yang enggak. Tapi ada juga satu gejala fenomena sosial itu yang disebut dengan echo chamber. Nah, ini bedanya dengan bias informasi. Itu tipis-tipis banget. Bias informasi adalah kecenderungan seseorang untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang dipahaminya. Ya, misalnya agama, kelompok tertentu, dan seterusnya. Misalnya penganut LGBT, dia akan selalu cari informasi yang menguntungkan dia gitu. Itu namanya bias informasi. Tapi di echo chamber ini berkaitan dengan algoritma dan environment-nya, di mana seseorang itu ada. Jadi misalnya ketika dia, misalnya di negara-negara Asia mungkin yang seperti kita gitu,
ketika kita masuk ke YouTube, algoritmanya sudah menyusun sedemikian rupa sehingga ketika konsep perang Iran dan US misalnya, kita lebih mudah disuguhi dengan berita-berita yang pro Iran misalnya gitu. Atau di Amerika dan Eropa itu kebalikannya. Ketika seorang buka YouTube di sana, itu algoritmanya udah langsung menyusun bahwa yang disuguhi adalah pro Amerika gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dalam kaitannya dengan semiotik, bagaimana konteks semiotik itu tetap bisa genuine dipakai pada saat atau membantu kita di dalam konteks keberadaan kita di dalam budaya yang tidak bebas nilai. Karena ini algoritma tidak bebas nilai. Justru algoritma itulah yang dipakai ya, karena emang untuk mengarah kepada satu kepentingan tertentu. Nah, itu. Bagaimana semiotika penting banget di sini. Dan bagaimana cara kita mendiscernnya kira-kira kita. Boleh? Siapa dulu? Sekarang Bu Santi dulu? Oke, Boleh. boleh. Terkait dengan echo chamber ya Pak. Kalau saya tidak salah memahaminya, memang bagaimana seseorang itu punya keyakinan sendiri gitu ya terhadap informasi yang dia pengen cari gitu kan. Jadi jika memang dia mendapatkan informasi tersebut yang menurut dia nggak sesuai, ya dia pasti akan skip tuh, gitu kan. Nah, di akhirnya algoritma yang terbentuk di dalam teknik pencariannya dia ya akhirnya yang memang sesuai dengan keyakinan atau opininya dia saat itu gitu ya. Kalau tadi akhirnya ada keberpihakan bahwa dia itu tidak bisa menjadi netral pada satu titik yang tidak seimbang gitu ya, ya memang karena memang si orang tersebut itu memang sudah punya pemahaman tersendiri atau opini tersendiri terhadap satu informasi yang memang dia yakini. Walaupun sebenarnya terkadang informasi yang dia yakini itu, ya itu tadi mungkin ada bias informasi, ada dia mendapatkan disinformasi gitu ya, ataupun mungkin juga dia terpapar hoax juga. Tapi Kita dia nggak nggak peduli ya, Nah, karena dia dia nggak udah peduli punya karena memang dia referensi. sudah punya istilahnya sudah punya pakem gitu ya, atau dia sudah punya agama sendiri gitu ya terkait informasi yang dia pengen cari gitu. Jadi seperti kayak butuh validasi aja juga bahwa oh ternyata benar kok ini ada kok di sini gitu ya. Dan ternyata itu benar nggak sih produksinya benar-benar ditujukan untuk apa namanya meluruskan ke jalan yang benar itu ya belum tentu juga gitu. Nah, kira-kira gitu sih kalau misalnya saya melihat bahwa echo chamber itu yang terjadi saat ini. Oke. Gitu. Nah, masalahnya adalah apabila seseorang ini mau lurus, ya, tapi lingkungannya, echo chamber-nya itu selalu ketika dia cari itu arahnya lebih ke menyediakan informasi yang satu arah, Satu gitu, arah. yang berpihak gitu. Nah, ini kira-kira perlu apa sih dengan memahami semiotika tadi? Apakah semiotika ini bisa membantu seseorang untuk bisa netral, lebih netral gitu? Nah, itu pentingnya library gitu ya, memproduksi konten-konten seperti YouTube saat ini gitu ya. Mungkin nanti ke depannya bisa dijadiin clipper gitu ya, potongan-potongan yang memang hasil dari YouTube ini untuk dimasukin juga ke TikTok misalnya, supaya algoritma mereka itu terkontaminasi dengan apa yang library sudah produksi. Bahwa kita juga nggak pernah tahu gitu ya Pak, algoritma apa gitu ya yang akhirnya dimainkan oleh si TikTok ini gitu ya. Kadang-kadang kan kita scroll gitu ya, Oke. yang kita nggak pernah cari pun kadang-kadang juga nongol juga gitu ya. Iya. Nah, itu yang mungkin bisa dimanfaatkan juga supaya memang pengetahuan atau literasi makna atau semiotika yang kita harapkan bisa mengubah keyakinan orang tersebut itu dimunculkan dari konten-konten yang memang diproduksi oleh orang-orang lurus ini tadi. Yang berimbang gitu. Iya, supaya memang mengimbangi hal tersebut. Kalau nggak pernah ada yang memproduksi konten tersebut, ya hal yang seperti tadi akan kejadian Oke, terus kejadian gitu. ya. Makasih. Ini sekarang ke Pak Jonter. Kan tadi menurut Bapak ya, penting banget ada pondasi literasi. Mungkin nggak sih kita bisa mendidik masyarakat kita untuk bisa genuine, mendapatkan informasi yang genuine apabila, nih kita berandai-andai, apabila literasi masyarakat kita sudah mencapai tahap yang baik. Kira-kira gimana Pak sebagai pendidik nih? Iya, ini kembali saya sampaikan kalau bicara probabilitas, ya kita berharap probabilitasnya tinggi gitu ya. Kalau bicara kemungkinan karena suatu hal apa yang kita yakini dengan benar harusnya mungkin itu pasti bisa kita capai.
Nah, hanya perlu kita periksa kembali ya, pada sisi tataran literasi baca tulis itu, apakah di semua level itu sudah baik? Ini menjadi kunci juga. Karena seperti yang saya katakan, katakanlah mungkin di tingkat satuan pendidikan, ya mungkin paling terendah entah TK atau SD begitu ya, sampai nanti SMA, kan pondasinya kan sebenarnya di situ ya. Kalau itu sudah baik, lalu nanti didukung dengan sistem yang baik pula ya, karena begini, bicara semiotika, apalagi kalau kita bicara tentang konteks kebangsaan, saya kira tidak cukup hanya part demi part gitu ya. Ini harus holistis. Artinya apa? Ini akan berkaitan keberlanjutan keyakinan apa yang sudah kita buat benar hari ini pada level berikutnya juga akan menjadi kunci ini akan sukses. Jadi kalau misalnya di bawah saja ini belum sebaik apa yang kita harapkan tentang semiotikanya tadi, maka bagaimana mungkin kita berharap sebaik itu pula akan yang terjadi pada level berikutnya. Termasuk ya, seperti tantangan yang saya hadapi, ya dunia universitas. Saya kira tugas berat kami ya sebagai dosen misalnya gitu ya. Ada banyak juga yang terjadi memproduksi apa yang disebut mungkin ya misinformasi, disinformasi, bahkan mungkin yang termakan dengan hoax, dengan berita-berita yang apa yang ada gitu. Saya kira inilah memang tujuan pendidikan literasi itu pentingnya ya, termasuk di dalamnya adalah basisnya adalah memang semiotikanya tadi harus dulu bagus begitu ya, supaya nanti ketika pun mereka menjadi salah satu di era sekarang ya seperti yang tadi saya sepakat sekali ya, bahwa kita hari ini adalah orang-orang yang bisa menjadi pengonsumsi sekaligus konten kreator gitu. Nah, ini dua hal ini tidak bisa kita pisah-pisah lagi karena apa? Bahwa saya di satu sisi mungkin mengkonsumsi katakanlah kontennya Pak Dama, di satu sisi yang lain juga mungkin juga saya kreator yang mungkin punya saya dikonsumsi yang lain atau Bapak sendiri konsumsi konten saya misalnya. Jadi kembali lagi menurut saya ke semiotika yang kita harapkan bagaimana memaknai tanda simbol dan beberapa kata yang ada di dalam kalau berbasis teks, maka ini menjadi satu kunci supaya apa begini, kalau orang sudah menyadari bahwa dengan kesadaran yang baik tentang pengenalan teks, dia tentu akan punya yang namanya mawas diri untuk melihat dan memikirkan, ini teks yang ada di tangan saya, kalau seandainya saya sebar dengan sembarangan, tanpa tanggung jawab akademis dan moral, maka ini bisa membahayakan orang lain. Maka nanti memang semiotika itu pada akhirnya kalau mau kita harapkan, nilai-nilai, value yang kita harapkan, munculnya kesadaran diri ya, bahwa setiap tanda-tanda atau simbol itu sebenarnya memunculkan cara berpikir seseorang. Ya, saya percaya pernah baca yang dalam buku Prof. Budi Hartiman, Paul Ricoeur mengatakan setiap simbol atau tanda itu akan memunculkan cara berpikir orang. Nah ini, coba bayangkan kalau setiap simbol itu tidak dipikirkan orang dengan baik, lalu ini kita sebar ke orang, ini kan justru membahayakan orang lain. Padahal kita tadi berharap genuine untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan informasi yang baru yang disuguhkan pada masyarakat. Maka ini menjadi tantangan besar lagi. Karena apa? Di satu sisi saya sebagai pelaku dan juga penikmat informasi yang tidak benar tadi. Nah, harapannya memang ya mari berlomba untuk menciptakan informasi yang betul-betul itu genuine. Tapi pertanyaannya, era sekarang apakah seperti itu? Algoritma apakah seperti itu yang diharapkan untuk kita? Nah, kembali lagi bahwa setiap apa yang diproduksi sekarang tentu pasti ada kepentingan-kepentingannya. Nah, apalagi bicara media ya, medium atau media yang dipakai tergantung si pembuat dan si pemiliknya. Nah, balik ke masyarakatnya. Memang kata kuncinya adalah kembali lagi kecerdasan literasi masyarakatnya dan itu memang dibarengi dengan semiotikanya juga harus bagus supaya nanti ketika dia mendapatkan informasi apapun itu justru menjadi menangkal dari dirinya sendiri dulu. Oh, saya mawas diri, tunggu dulu ini benar atau tidak. Kita cross check dulu. Bila perlu triangulasi data dulu. Nih dari sana, dari sini. Ini benar tidak? Karena satu sumber dengan tema yang sama, dengan ide yang sama, ini kan bisa dikemas dengan berbagai cara. Lalu kalau kita tidak berhati-hati, tidak membedahnya terutama teks misalnya yang disebar, nah ini saya kira sangat berbahaya. Bukan kita berharap yang genuine lagi, justru merusak hal yang sudah genuine itu malah nantinya gitu. Nah ini saya kira tetap kembali bahwa semiotika tadi pengertian lambang tanda dan setiap kata yang ada juga teori semantiknya juga harus betul-betul dibereskan dulu Pak menurut saya. Jadi harus benar dulu kata-katanya dan simbol-simbolnya begitu. Itu Pak. Oke. Kita bicara itu penting sekali ya. Kembali lagi, kalau kita bicara lagi, pasti kembalinya ke sana lagi.
karena memang itu merupakan satu dasar yang utama ya untuk menjadi masyarakat berbasis informasi. Kalau dia nggak bisa membaca dan mengerti informasi, bagaimana dia bisa menjadi masyarakat berbasis informasi kan begitu. Oke, jadi itu penting ya. Saya ingin masuk ke dalam tataran yang lebih praktis. Ya, di dalam dunia pendidikan kita, menurut Bu Santi nih, Bu Santi gantian nih. Apa sih kendala-kendala yang dihadapi untuk bisa menerapkan literasi makna di dalam pendidikan kita, terutama kalau kita kaitkan dengan pendidikan Kristen ya. Kita tahu bahwa itu ada genuitas di situ. Ilmu pengetahuan yang sejati ya, kemudian iman di dalam kekristenan. Berarti itu harus ada kebenaran, harus ada hati nurani di situ, di mana kita mengutamakan kebenaran di atas semua kepentingan begitu. Jadi harusnya Christian education, worldview dan seterusnya mengajarkan masuk ke dalam pendidikan supaya mengajarkan generasi yang berbeda untuk justru menjadi terang, bukan meneruskan kegelapan tadi dengan melemparkannya lewat WhatsApp, Instagram tanpa ada periksa tadi ya. Apa yang Bu Santi lihat menjadi kendala terbesar ketika kita mau bicara masalah literasi makna yang terkait dengan kebenaran dan seterusnya? Mungkin Bu Santi dulu boleh? Kalau yang menjadi kendala tadi sudah disampaikan Pak Jonter ya. Jadi memang karena literasi baca tulisnya itu belum sangat kuat, nah itu yang akhirnya membuat para audiens ini ya hanya ngelihat dari gambar aja gitu ya, tanpa menelaah lebih dalam sebenarnya apa sih makna tersembunyi atau literalnya aja dulu kadang-kadang nggak bisa sama gitu ya. Dari kata yang tadi disebutkan saja, yang tertulis jelas-jelas di dalam sebuah konten aja itu bisa diinterpretasikan yang berbeda oleh si penonton gitu ya, atau konsumen konten gitu ya. Nah, lalu yang saya lihat juga sepertinya arahnya itu adalah mudah sekali untuk percaya. Jadi konten yang ada di media sosial itu sama dengan kebenaran gitu. Padahal kan tidak sama dengan gitu kan. Nah, konsep itu yang akhirnya menyulitkan juga untuk mengubahnya gitu ya, karena memang ya mungkin mereka dari lahir aja udah disodori gitu ya dengan konten-konten yang begitu makan ya udah pakai HP aja gitu kan. Nggak lagi yang ditemani ngobrol gitu ya, atau misalnya ditemani bernyanyi misalnya, atau memang ditemani benar-benar makan gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat arahnya adalah si anak-anak sekarang itu ya mudah sekali untuk percaya pada konten-konten itu, dan akhirnya dia tidak punya kemampuan untuk memeriksa kebenaran tersebut. Yang dilihat dari beberapa kali teman-teman dari ilmu komunikasi melakukan literasi digital itu arahnya ke arah sana. Jadi pengetahuan untuk baca tulis gitu ya, dilihat dari teks gitu ya, dilihat dari produksi kontennya itu tidak cukup mumpuni gitu ya. Lalu akhirnya mudah sekali untuk percaya dengan konten-konten yang ada. Oke, ya itu yang ditemui ya. Karena anak Gen Z ini sekarang kayaknya jarang yang individual sih. Mereka punya kelompok gitu, peer group gitu ya. Jadi tergantung juga mungkin ya sama kelompok-kelompoknya arahnya kemana gitu. Nah, nanti kita bicara masalah strateginya. Tapi mungkin itu sering jadi masalah ya. Jadi kebawa gitu lah ya, kebawa sama ikut arus aja. Ikut arus. Kan lebih mudah gitu untuk ikut arus dibanding melawan kan. Gitu. Nah, itu dari yang tadi sudut pandangnya Bu Santi. Dari Pak Jonter ada tambahan nggak? Masalah apa yang Bapak hadapi sebagai pengajar terhadap Gen Z di TC ya? Misalnya, atau di Bapak ngajar di mana home base-nya? Di TC tapi di semua mahasiswa. Oh, semua mahasiswa. Oke. Nah, ini lebih menarik lagi, coba Pak. Iya, Kira-kira apa masalahnya? saya bersyukur ya bisa mengajar bertemu dengan mahasiswa kita dari berbagai prodi, cara pandang berpikir tentang belajar itu bagaimana gitu ya. Saya ya semua prodi masuk lah ya, karena memang mata kuliah bahasa Indonesia itu mata kuliah yang termasuk general, juga bisa dimasuki ke semua prodi. Nah, tadi pagi nih menarik sebenarnya, ini baru diskusi kita bersama mahasiswa. Sebenarnya mengapa generasi sekarang ya cara berpikirnya tidak ingin tahunya itu loh yang menjadi persoalan yang saya lihat ya. Lalu yang kedua adalah rasa bahwa
dia harus memiliki informasi yang kuat itu saya kira sangat rendah. Ya, maksudnya begini, informasi apa yang ada misalnya di tangan kita atau sebagaimana kita sampaikan di grup, itu diabaikan. Hmm. Kurang ingin meriksa, bahkan melanjutkan ini sepenting apa sebenarnya untuk saya, untuk kelas saya, untuk tim saya, dan lain-lain. Nah, ini kendala yang saya temukan juga. Dan lebih masuk lagi kendalanya adalah yang saya perhatikan memang generasi sekarang itu tingkat distraksi atau tingkat fokusnya itu kurang bagus. Terlalu banyak hal-hal yang mau dikerjakan tapi tidak mengikuti kedalaman yang seharusnya ingin dia lakukan. Berarti lebar ya Pak? Lebih Lebar. menyamping. Ya Jadi menyamping kayaknya lah kemana-mana segala gitu. sesuatu tahu tapi tidak dalam Tahu. gitu ya. Ya, apalagi sekarang konsepnya kita katakan pembelajaran mendalam. Nah, ini kan saya kira ini harus memang betul-betul kalau mau dibuat konkretnya, ini memang harus dilakukan karena kita hari-hari sudah disuguhkan dengan berbagai apapun yang riuh di sekitaran kita, tapi sementara yang menjadi otentik yang utama di sekitaran kita misalnya, termasuk di area mahasiswa itu kurang fokus di situ. Nah, ini juga saya alami ya ketika mengajarkan bahasa gitu ya. Mereka menganggap ya bahasa yang penting saya sudah bisa berbahasa. Saya tidak perlu tahu sejauh itu simbol apa yang ada di sana gitu. Namun memang tidak bisa dimungkiri juga beberapa karakter mahasiswa kita ya. Ada juga yang memang asik untuk diajak untuk mendalami sebuah teks. Mereka mau menelusuri bagaimana makna literalnya gitu ya, simbol-simbol apa yang ada gitu ya. Itu juga ada juga memang ya puji Tuhannya ya itu juga saya temukan itu menjadi semacam, pelepas dahaga juga ya melihat situasi kita berbagai perspektif begitu. Tetapi kembali lagi ya, kalau berkaitan dengan isu-isu yang tadi disampaikan, saya kira memang kendala kita di hari-hari di generasi sekarang itu cukup banyak, Pak, ya. Tantangan kita kalau bisa saya selalu mengatakan, jadikan saya teman jembatan Anda untuk belajar bersama, terutama tentang teks. Karena itu bisa terlihat, misalnya kalau kita tanya, buku apa yang pernah Anda baca? Atau misalnya sastra apa yang kamu senangi? Itu tidak terlihat seperti apa jawaban yang kita harapkan. Tapi kalau memang mahasiswanya nanti ada rasa genre bacaan yang dia suka, dia bisa langsung cepat jawab dan fokus, bagus gitu. Tetapi kan ini menjadi tantangan besar seperti apa yang terjadi di era sekarang, justru hal-hal yang lain itu kan membuat mereka menjadi terdistraksi ya, informasi yang diharapkan itu jadi tidak fokus, ya itu kendalanya kita, termasuk dalam mengajarkan bahasa, ini juga tantangan ya pribadi saya mungkin dosen-dosen yang lain atau mungkin teman-teman yang lain begitu ya, tetapi ya kita harus semangat karena memang ini tugas kita bersama gitu ya, karena bicara tentang literasi makna ini tidak bisa dibangun hanya satu pihak saja. Iya. Menurut saya semua harus bekerja sama Yes. dan semua itu bisa mendukung ke arah yang positif, ya. Kalau saya bersikeras saja hanya bagian saya, kekuatan saya tidak akan mampu untuk mengubah semuanya gitu. Jadi dimulailah, dari hal-hal yang sederhana ya pribadi-pribadi, mahasiswa itu sendiri, dosennya sendiri, kita-kita sendiri, ya ini saya kira menjadi tanggung jawab bersama begitu Pak, Baik. tambahannya. Terima kasih Pak. Oke, Voliters, kita akan masuk ke segmen terakhir. Kita akan coba melihat perspektif semiotika dan pentingnya semiotika ini dari segi pendidikan Kristennya, gitu ya. Nah, kita langsung tanyakan karena ini para dosen nih langsung berinteraksi dengan mahasiswa di kelas ya. Kita punya visi integrasi antara iman dan pengetahuan. Ya. Dan ini kan memang harus terintegrasi di dalam kelas. Berarti semua itu harus terintegrasi di dalam pemikiran, perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Karena implikasi dari apa yang kita tabur di dalam kelas itu sebetulnya akan menjadi sebuah pohon nanti di dalam kehidupan nyata di dalam masyarakat, gitu ya. Nah, sekarang tadi kan kita udah tahu tuh ada masalah-masalah tuh kayak kedalaman tuh kurang. Anak-anak sekarang FOMO, Pak. Iya. FOMO tapi untuk tahu aja Iya. secara Permukaan. tapi nggak dalam Iya. gitu ya. Nah itu contohnya Ngikut. satu gitu. Contoh itu tadi. Sekarang bagaimana Pak kira-kira Bapak Ibu? Strategi apa yang Bapak Ibu sudah pikirkan atau terapkan di kelas untuk bisa mengintegrasikan ya sehingga pendidikan Kristen ini memberikan perbedaan terhadap dunia yang seolah-olah tadi nggak peduli. Yang penting saya, yang penting informasi pengetahuan saya, kelompok saya terpenuhi ketika saya kasih sebuah pengetahuan baru gitu ya. Nah, itu kan dunia yang cuek ya. Dia tidak melihat lagi ada konflik di situ, ada kontra dan seterusnya. Tapi bagaimana kita melatih atau mendidik anak-anak dengan perspektif yang berbeda yaitu perspektif Kristen. Nah, ini agak berat nih, tapi artinya ini kan
tugas kita sebagai pendidik Kristen ya. Kira-kira secara simpel apa sih yang Bapak Ibu terapin di kelas gitu untuk bisa mengintegrasikan hal ini? Boleh dibagi, Pak? Ya, mungkin saya sedikit berbagi pengalaman. Bukan berarti apa yang saya lakukan mungkin sudah wow atau sangat benar begitu ya. Bidang saya memang mengajarkan bagaimana teks-teks yang bisa kita integrasikan dengan ilmu dan pengetahuan dan iman itu ya. Oke. Termasuk dalam mata kuliah studi literatur, sosiolinguistik, bahkan mata kuliah yang berbasis bahasa. Kami selalu menyampaikan di bagian awal itu bahwa kita memperlihatkan dulu bahasa itu sebenarnya sebagai anugerah atau tidak untuk teman-teman mahasiswa. Karena apa? Konsep ini kita harus sampaikan supaya peletakan pondasi untuk cara berpikirnya nanti akan benar. Memang kita punyalah, Paul Ricoeur itu mengatakan ini pernah juga disinggung oleh Prof. Budi Hardiman ya. Dia mengatakan, apakah memahami dulu baru percaya atau percaya dulu baru memahami? Kan gitu ya. Nah, saya kira dua konsep ini betul-betul harus menjadi sebuah integrasi menurut saya ya. Termasuk misalnya, ya mahasiswa itu sebenarnya kan latar belakangnya sudah punya preposisi ya, maksudnya prapengetahuan dia tentang apapun apa yang diyakininya. Tinggal bagaimana kita bisa, kalau dihubungkan dengan teks, kalau saya sendiri memang akan berusaha mencari mana teks-teks yang bernuansakan tentang kekristenan. Misalnya. Jadi akan ada teks, ya teks ini di sini kan genrenya banyak ya. Saya katakan saja misalnya dalam teks sastra lah, genre sastra. Kita cari misalnya cerpen yang mungkin nuansanya ada nilai-nilai Kristennya bisa nggak diselidiki misalnya. Atau misalnya tulisan-tulisan, yang lain yang mungkin nuansanya ada napas kekristenan di sana. Itu bisa kita analisis juga. Walaupun nanti tetap, berbagai pendekatan analisis teks sastra. Ya katakanlah apakah pendekatannya mimesis kah, apakah nanti pragmatik atau ekspresif dan lain-lain begitu. Tetapi pada akhirnya memang cara kita untuk mulai mengintegrasikan itu adalah konseptual tentang bagaimana bahwa pengetahuan itu adalah juga sumber dari Tuhan, ya gitu ya, termasuk ya pengetahuan ilmu bahasanya di sana, ya ini kita terapkan kepada mahasiswa. Jangan sampai ini lepas dari kontrolnya ya. Seperti yang kita tahu visi misi kita Dupia sangat jelas gitu ya. Bagaimana integrasi antara iman dan ilmu ini tidak boleh bertentangan, tetapi justru sebenarnya ini sangat erat dan ini sangat bermanfaat untuk manusia itu sendiri untuk mengabarkan hal-hal kebenaran tentang proklamasi tentang kebenaran Injil misalnya, kan begitu. Jadi kalau di saya praktisnya memang beberapa teks itu kita akan seleksi yang betul-betul berhubungan dengan nuansa kekristenan bisa, mungkin cerpenisnya itu latar belakangnya mungkin seorang Kristen misalnya begitu atau karya-karyanya menyinggung ke sana, itu bisa juga kita pakai untuk, menganalisisnya begitu. Yang penting memang mahasiswa juga harus diberi pemahaman dulu ya, maksudnya tidak serta-merta langsung dijejali harus begini, tetapi tetap kita beri pandangan bahwa cara Anda menganalisis juga harus mementingkan juga dari keilmuan bahasanya juga, tetapi Anda memahami bahwa keilmuan bahasa itu juga tidak terlepas dari anugerah Tuhan yang ada pada diri kita. Karena memang bahasa itu sebagai anugerah yang menjadikan manusia itu juga punya ilmu pengetahuan dan melalui bahasa itu juga dia juga akan mengejar pengetahuan tentang Tuhan itu sendiri juga. Jadi cukup banyak sih sebenarnya Pak, bagaimana penerapan yang kita lakukan di kelas ya. Hanya memang ini tidak cukup waktu untuk menyampaikan berbagai hal gitu ya, karena fenomena yang terjadi memang jangan sampai ya mahasiswa kita jangan hanya cocokologi ya istilahnya begitu ya, comot sini yang penting ayat pakai ini gitu kan. Kan kita berharap bahwa mereka juga menyadari bahwa apapun yang mereka yakini dengan hal yang benar, maka dia juga akan melihat pada teks itu seperti apa. Lalu dia nanti akan refleksikan kebenarannya. Karena interpretasi kalau nggak ada refleksi menurut saya juga bisa menjadi Betul. berbahaya begitu ya. Jadi saya tegaskan juga kepada mahasiswa, jangan sampai hanya interpretasi kemampuan berbahasa Anda menganalisis teks, tapi refleksi Anda tentang teks itu dengan iman yang kamu punya Tidak hari punya ini, relasi gitu ya. punya relasi ini justru malah Nggak ada melonggarkan gitu. itu. Ya, Nah ini kan sangat berbahaya ya. Artinya interpretasi kalau lepas ini justru menurut saya membuat jurang baru bahwa integrasi itu tidak akan dapat begitu. Jadi refleksinya tetap, lalu juga mengkritisi apapun yang tentang teks itu harus dia pakai dengan baik. Itu Iya, yang iya. kira-kira sedikit yang kita lakukan Pak. Ya Iya, iya. mungkin ini juga harus punya tugas berat lagi untuk memastikan terus bagaimana nih kita tinjau terus untuk supaya rekan-rekan mahasiswa ya termasuk konteks kita Kritis UPH gitu ya. kritis dari sisi teksnya, keilmuannya dan yang lain-lainnya begitu Pak. Ya, terima kasih.
Ini penting Pak Jonter, saya pikir menarik karena konteksnya kan kalau dalam pendidikan Kristen tuh ada redemptive learning ya. Jadi pembelajaran yang menebus gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau kita lihat worldview kan semua ini sebenarnya dalam kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi itu yang membuat segala sesuatu tuh jadi tidak memuliakan Allah tuh ya. Nah, justru kita mengembalikan lagi bagaimana redemptive learning tadi, berpikir secara kritis untuk memikirkan segala sesuatu itu sebagai anugerah untuk bisa melihat dan bertemu Allah ya melalui apapun yang kita lakukan gitu. Nah, itu saya pikir penting ya Pak itu. Saya sekali-sekali nanti mau datang Pak, mau ikutan kelasnya gitu. Karena ini penting. Nah, untuk konteks komunikasi ya, kita mungkin penting juga untuk melihat bahwa di dalam redemptive learning tadi, sebetulnya komunikasi itu juga sebuah anugerah untuk mengabarkan Injil atau mengabarkan kasih Allah. Jadi alasan kenapa orang berkomunikasi di dalam pendidikan Kristen agak berbeda ya. Berkomunikasi itu emang untuk mengabarkan Injil gitu, mengabarkan kebenaran Allah. Nah, bagaimana konteks itu bisa diterapin di dalam menjadi strategi? Apa yang diambil strateginya Bu Santi untuk bisa mengarahkan mahasiswa ke arah itu? Jadi mengembalikan komunikasi ke fungsi utamanya, fungsi yang benar di hadapan Allah gitu. Itu untuk mengabarkan anugerah Allah. Nah, itu gimana ya? Kan kadang-kadang komunikasi udah distorsi nih ya dalam dunia yang udah fallen ya. Komunikasi untuk jelekin orang, komunikasi untuk apa? Nah, itu bagaimana itu bisa Ibu minimalisir atau mengedukasi Gen Z yang mahasiswa Ibu ajar supaya bisa kembali lagi? Ya, kalau tadi melanjutkan ya bahwa kuliah di Ilkom UPH itu menjadi anugerah gitu ya. Oke. Karena bedanya memang kita tuh diintegrasikan kembali lagi ke pendidikan Kristen. Bagaimana kalau saya kan karena mengajar semiotika iklan layanan masyarakat, jadi bagaimana mahasiswa ini tidak hanya membaca makna saja dan tidak hanya memproduksi iklan saja, tapi juga mampu menilai. Apakah memang ini tuh baik? Apakah ini memang sesuai dengan ajaran? Apakah ini memang mengandung nilai-nilai kebenaran? Apakah ini bisa membangun si masyarakat gitu ya terhadap menjadi lebih baik. Iya, menjadi lebih baik. Apakah memang iklan yang mereka produksi itu bisa berdampak lebih baik kepada masyarakat? Jadi tidak hanya paham dan percaya itu tadi ya Pak, tapi akhirnya mulai beranjak gitu ya, masuk ke dalam bijak. Nah, itu nilai Kristen yang masuk. Jadi arahnya itu memang yaitu anugerah indahnya masuk di UPH itu ya karena kita mulai mengajarkannya sampai ke arah bijaksana loh. Jadi nggak cuman hanya produksi, lihat, terus akhirnya mempercayai, paham, tapi kamu bisa lihat bahwa ini ada dampaknya enggak. Kalau misalnya memang tidak berdampak dan tidak mengandung nilai-nilai kebenaran, ya sudah berhenti aja di kamu. Jangan disebarkan, jangan diproduksi ulang. Gitu. Nah, itu perspektif komunikasinya di situ. Nah, bagaimana mereka akhirnya berkomunikasi di dalam komunitas yang akhirnya bisa meng-create atau memproduksi sebuah konten atau hasil iklan layanan masyarakat dengan cukup baik dan mengandung nilai Kristen, itu yang akhirnya mereka belajar di dalam project learning base gitu ya, yang sekarang kita sedang gaung-gaungkan terus gitu ya. Nah, itu yang kalau misalnya nanti teman-teman yang belum masuk di Ilkom UPH ya masuk deh ya, supaya bisa belajar terkait semiotika dan akhirnya mulai paham bagaimana memaknai makna tapi juga mengandung nilai-nilai kebenaran yang bersumber pada Kristus. Menarik. Ya, jadi bayangkan kalau strategi itu bisa terlaksana ya. Artinya hal-hal yang kita sampaikan di kelas itu menjadi sebuah keterampilan yang nantinya bisa dipakai. Bayangkan adanya mahasiswa-mahasiswa yang nantinya bisa jadi berkat ya buat banyak orang. Baik itu dari perkataan mereka, tulisan mereka ya. Begitu. Jadi ini menurut saya itu kita setuju ya bahwa ini penting sekali dalam kondisi sekarang dunia yang memang benar-benar dalam krisis kebenaran gitu ya. Post-truth di mana-mana dan kadang-kadang post-truth sudah tidak lagi menjadi satu hal yang aneh. Karena post-truth dianggap biasa gitu ya. Nah, pada saat itulah mungkin kita hadir dengan kekristenan yang berbeda gitu. Cara berpikir yang berbeda, mungkin sangat berbeda dengan dunia ini gitu.
lewat komunikasi dan seterusnya. Oke, menarik. Oke, nampaknya kita sudah bahas semua ya. Intinya kita sudah dapat banyak sekali dari kedua narasumber kita pada saat ini, dan kita menjadi diteguhkan kembali bahwa ternyata semiotika itu bukannya milik para linguis atau ahli bahasa aja, tapi juga penting buat kita generasi muda untuk bisa memahami apa yang terjadi di sekitar kita, memilah dan memilih mana berita yang baik, media yang baik, informasi yang baik, pengetahuan yang baik, sehingga kita bisa bertanggung jawab di depan Tuhan gitu ya, di depan Allah. Oke, jadi itu menurut saya kesimpulannya. Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang kita akan menutup acara ini. Saya berikan kesempatan 1 menit kepada Bapak dan Ibu untuk closing statement. Kira-kira 1 menit panjang ya. Jadi coba kasih closing statement gitu. Apa sih yang mau di-emphasize? Penting banget untuk para pemirsa supaya bisa menerapkan semiotika ini dengan baik. Oke. Mulai dari Pak Jonter, boleh silakan. Ya, terima kasih Pak Dama dan teman-teman pemirsa semua. Saya kira apa yang kita bicarakan hari ini menjadi satu pintu untuk lebih memberikan perhatian ya kepada semiotika itu sendiri. Sebenarnya begitu penting ya. Dan ini memang harus dilandasi dengan konsep bahwa berbahasa menjadi sebuah anugerah untuk kita, dan berbahasa itu menjadi penata layanan untuk setiap orang yang ada di sekitar Anda. Maka dengan mempelajari seluk-beluk bahasa termasuk semiotika tadi tentang tanda, lambang, simbol yang ada di sana, maka kita juga harus sejujurnya memperhatikan bahwa simbol-simbol itu yang kita hasilkan, yang kita kreasikan juga harus betul-betul kita pastikan itu menjadi sebuah hal yang baik sehingga menjadi berkat juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira di sana poinnya saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, super sekali. Wah, gitu ya. Oke, sekarang Bu Santi. Nah, dari segi komunikasi dan budaya bahasa. Jadi semiotika itu tidak hanya sekedar membaca tanda atau menghasilkan sebuah makna, tapi juga berangkat tidak hanya soal paham gitu ya dan percaya, tapi akhirnya itu juga kita menjadi manusia yang bijak gitu ya. Mengangkat nilai-nilai Kristiani, apakah apa yang kita hasilkan dari sebuah konten itu juga mengandung nilai-nilai kebenaran dan bermanfaat atau berdampak kepada masyarakat di sekitar kita. Oke, terima kasih. Jadi demikian Infoliters, bincang-bincang kita santai ya dengan Pak Jonter dan Bu Santi. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dan sudah membuat kita lebih cerah memahami apa itu semiotika ya buat kita semua. Oke Infoliters, jadi kita sudahi acara diskusi kita di YouTube channel ini. Saya berharap Anda semua akan tetap setia untuk melihat isu-isu lain yang akan kita bedah. Karena kita tetap akan menyajikan berbagai isu yang terkait dengan literasi informasi dengan berbagai macam dan implementasinya di dalam bidang akademik maupun juga di dalam masyarakat luas. Oke, demikian. Terima kasih. Salam literasi. Sampai jumpa.